apa saja sih amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di hari Asyura? Ya, sebetulnya ada sekitar 12 atau ya 10 atau 12 macam amalan yang dilakukan, yang dianjurkan untuk dilakukan di hari Asyura. Tapi yang hadisnya sahih ada 2. Yang lainnya ada yang hadisnya dhaif, bahkan ada hadis yang maudhu, paham ya? Tapi hadis yang sahih ada 2. Yaitu pertama puasa, yang kedua tausi'a 'alal iyal. Itu apa? Melapangkan rizki terhadap siapa? Terhadap keluarga. Tausi'a 'alal iyal ini membahagiakan apa keluarga di hari Asyura. Katanya dalam riwayat, man wassa'ala iyali yaum Asyura wassa'allahu jami'a sanatihi atau kama qala. Barang siapa yang melapangkan rezekinya terhadap keluarganya di hari Asyura, artinya para suami ini memberikan apa? Belanja lebih. Sing biasa mangan saat ini ya, tempe, tahu, ganti tambahi ayam ya. Ya disenengno lah keluarganya. Kasih ya makanan sing ono buah, ono es campuri, membahagiakan keluarga di hari Asyura, maka apa? Allah akan melapangkan rizkinya, akan memudahkan rizkinya selama 1 tahun. Bahkan ada ulama mengatakan, aku telah mencobanya ini, mengamalkan amalan ini selama 50 tahun atau 60 tahun dan aku dapatkan ternyata seperti itu. Karena itu ya kena ya bahagiakan keluarga di hari Asyura. Allah akan memudahkan rezeki kita di dalam 1 tahun. Itu diantara yang hadisnya sahih. Ada beberapa amalan yang lainnya yang di situ dikatakan hadisnya dhaif. Diantaranya apa? Yaitu silaturahim. Dianjurkan untuk yang Asyura silaturahim. Ya, datang kepada saudaranya, tetangganya. Ya. Kemudian sedekah. Ya, kita dianjurkan untuk sedekah semampu kita. Kemudian mandi. Kemudian apa? Dianjurkan untuk pakai celak. Kemudian ziarah alim, ziarah orang yang alim. Di Hadramut diamalkan ini. Kalau hari Asyura rumahnya orang alim semuanya dibuka. Karena apa? Banyak orang yang bertamu. Ziarah alimin. Kemudian iadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ya dianjurkan kalau ada orang sakit dijenguk. Kemudian apa? Mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim ini artinya apa? Membahagiakan. Dudu diusap toh. Diusap toh saiki ngamuk anak yatim saiki ya. Diusap itu artinya apa? Dibahagiakan. Ya dikasih sesuatu. Ya ada santunan-santunan anak yatim biasanya kan. Ya tapi bukan membahagiakan anak yatim itu bukan hanya di hari Asyura toh. Hari Asyura santunan anak yatim wake. Mari ngono ndak direken belas tahun. Ya bukan gitu. Artinya apa? Melebihi. Karena kita membahagiakan anak yatim itu fadilahnya sangat besar, bukan hanya di hari Asyura tapi lebih-lebih di hari Asyura. Gitu maksudnya. Ya, kalau bisa setelah kita kasih sesuatu kita usap kepalanya. Karena apa? Tidak akan melewati daripada kepala rambut yang kita usap kecuali Allah akan melipat gandakan pahalanya sebagaimana rambut yang kita pegang. Itu diantaranya. Kemudian motong kuku, ya dianjurkan untuk baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya sedikit kok 1000 kali ya. 1000 kali. Itu Qul huwallahu ahad ya. Mulai awal sampai akhir ya. Baca semuanya. Kemudian dianjurkan juga ini ada amalan juga. Amalan ini yaitu diantaranya baca ayat kursi. Tapi ini amalan kalau bisa dilakukan di malam Asyuranya. Di malam Asyura setelah wudu, salat 2 rakaat, salat apapun, salat nafil mutlak atau salat salat witir ya, salat ba'datul isya, salat 2 rakaat, kemudian duduk di satu tempat baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Seperti awal Muharram. Ya, dan dimulai dengan basmalah setiap bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai akhir. Ya, kemudian dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian duduk dalam satu tempat. Setelah itu membaca ayat sebanyak 48 kali. Apa ayatnya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Itu dibaca sebanyak 48 kali. Kemudian baca doa
ya doa yang ada ini yaitu sebanyak 12 kali. Apa doanya? Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wa syahrun jadidun wa sanatun jadidah fa'atini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wasyaitonir rajim. Itu dibaca sebanyak 12 kali. Kemudian setelah itu membaca doa apa saja yang dia kehendaki serta mendoakan ya muslimin dan muslimat ya supaya Allah berikan farajan ya Allah berikan jalan keluar daripada segala, Allah bebaskan daripada segala penyakit, wabah ya. Kemudian doa untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Maka barang siapa yang melakukan, maka di tahun itu akan dijaga dari segala kejelekan. Paham ya? Ini diantara amalan yang dianjurkan oleh ulama. Kemudian ada faedah juga di hari Asyuranya, ya di hari Asyura atau boleh dibaca di malam Asyuranya, ya di hari Asyura. Tapi kalau di kitabnya itu Yaum Asyura, membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasanya dibaca musalah-musalah ya. Masjid-masjid. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak berapa? 70 kali. Kemudian setelah itu membaca doanya, ada doanya Allahumma bismillahirrahmanirrahim, salawat dulu. Kemudian apa? Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha dan seterusnya. Itu dibaca 7 kali atau 10 kali. Ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 10 kali. Katanya apa? Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan panjangkan umurnya 1 tahun berikutnya. Artinya itu berarti umurnya setahun tok. Ya enggak, maksudnya apa? Insyaallah panjang umur sampai tahun berikutnya. Bahkan ya di kitab ini ya mengatakan, di kitab Kanzun Najwa Surun mengatakan barang siapa yang pendek umurnya, Allah tidak akan memberikan petunjuk untuk bisa membacanya. Tapi beda moco ojo dianggap wah berarti bakal mati ya enggak ya. Enggak, ini diantara apa yang diamalkan oleh yang dianjurkan untuk diamalkan di hari Asyura oleh ulama. Ini amalan-amalan yang terjadi.